termasuk menyanyikan lagu Haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat ya yang punya Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan. Supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Daripada Yesus. Haleluya. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. bagaimana Al-Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al-Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tidak biasa bagi. Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Nah, iya, jangan pernah menimbang sesuatu, oh pandangan umum begini. Terus kalau kita berjalan, oh nggak pas dengan pandangan umum maka salah. Jangan. Itulah kehidupan. Apa salahnya? Mereka menjalankan agama, kita juga mentolerir agama. Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai. Anda kalau tahu, pada ketika itu polisi yang katanya melindungi rakyat itu melarang. Apa saya bilang? Boleh saudara melarang, tapi serahkan pada saya. Kalau dasar Anda, dasar polisi melarang, takut menimbulkan huru-hara dan lain-lain, serahkan saya. Tangkap saya kalau ada kejadian apa-apa. Itu kan ikut polisinya senang. Nah itu karena apa? Umum. Artinya dipukul rata. Orang kalau belum membawa toleransi itu di dada dan belum menanamkan agama itu di dada, itu jadi yang halal, yang haram lah, yang bid'ah lah. Kehidupan kemanusiaan nggak ada yang bid'ah. Karena apa? Itu dari ajaran ilahi. Yang bid'ah itu yang mengharam-haramkan itu bid'ah, bukan Tuhan, bukan apa. Tanamkan di sini. Mengapa? Ini pusat yang kita tanya. Sebelum nanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana? Nanya dulu. Cocok nggak saya lakukan ini? Cocok. Oh ya. Bukan. Oh perintahmu memang cocok. Termasuk ketika Syekh juga meminta diajarkan bahasa Ibrani di bahasa setan juga saya pelajari supaya ngerti. Apalagi ini bahasa agama. Kalau setan itu punya bahasa saya pelajari supaya saya bisa megang leher setan. Ibrani itu bukan satu najis. Bahasa umat beragama. Bahasa para nabi. Nah, belajar bahasa Ibrani. Supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Daripada Yesus. Haleluya. termasuk menyanyikan lagu Haleluya di Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat ya yang punya Tuhan. Haleluya. Besarkan Tuhan. Kalau haleluya, besarkan Tuhan. Ya korupsi. Itu sama dan bertahlil itu. Haleluya. bisa ceritakan Syekh waktu yang kami tahu Syekh dan rombongan membawa
anak-anak Al Zaitun juga ke gereja GPB Koinonia di Matraman, Kenapa? Jakarta Timur. Keinginan saya untuk menunjukkan pada publik Indonesia inilah toleransi. Saya tidak ingin menunjukkan, saya melakukan kata hati toleransi saja. Adapun nanti orang lain mengatakan, oh kok begitu ya toleransi. Silakan. Kalau nggak setuju silakan. Setuju silakan, nggak setuju silakan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan pribadi sudah sering. Saudara-saudara kita dari Koinonia sudah pernah datang. Bila saya datang. Duduk di majelis gereja sana. Malah disuruh pidato di altarnya itu. Khotbah. Pidato itu bahasa Indonesia, khotbah itu bahasa Arab. Kami juga mengamati Syekh bergaul dengan banyak kalangan, termasuk di komunitas kami misalnya wartawan senior Bapak C.H. Robin Simanurlang ini, ada juga tokoh gereja yang kami banggakan, Aman Syahaan dulu yang mengajarkan Ibrani di Al Zaitun, bahasa Ibrani. Banyak tokoh Kristiani yang datang ke Al Zaitun belajar. Bagaimana menjaga persahabatan ini kita tidak terganggu karena agama. Ya, nggak bisa bersahabat kalau kita terganggu agama. Saya khawatir surat Natal tiap tahun yang saya kirim itu belum sampai. Udah kita ucapkan di masjid, masukkan YouTube. Di masjid. Ya, kalau masih duduk di sini kan orang menganggap oh iya itu di bawah laut, apa di laut. Kalau masjid kan katanya sakral. Ya tempat sakral itulah saya ucapkan. Khawatir surat tahunan yang kita kirim itu belum sampai. Kami itu mengirim setiap tahun. Perangkonya tidak pakai satu-satu, timbang berapa perangkonya. Mengapa kok tidak melalui WA? WA itu nggak ada artinya, hanya baca hilang. Kalau kertas yang datang, wah ini ada risalah. Dari Zaitun, simpan. Itu sarana untuk mendekatkan persahabatan. Walaupun ada contoh dari Sigolka, dari itu, pemerintahnya kemana saja harus masuk. Kalau ada komunitas PKI masuk. Umpamanya. Kenapa? Rakyat Indonesia. PKC saja kita salah. Partai Komunis Cina. Masa PKI enggak? Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Untuk generasi kemudian, anak-anak saya misalnya, cucu-cucu dari Syekh yang masih TK, SD, SMP ini kan generasi yang akan kita siapkan. Bagaimana memberi mereka pemahaman agar mereka nanti di generasi mereka sadar bahwa kita Indonesia, kita berbagai latar, suku dan agama itu. Jangan dipahamkan. Kalau dipahamkan kadang-kadang lupa. Dibiasakan. Bagaimana membiasakan? Ya dalam pendidikan itu. Kalau masih kanak-kanak di rumah, dibiasakan. Anak saya, iya, anak saya, cucu saya, kalau itu Pak Robin, cerita. Itu merdeka. Gimana penghormatan? Ini. Assalamualaikum, merdeka. Salam, merdeka. Perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Daripada Yesus. Haleluya. Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa.
ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan C Dan kami berdoa untuk kesehatan C di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat, Amin. sama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah mengawal keluar masuknya supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. yang daripada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga sebentar kami akan pisah satu dengan lain. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk semua spirit Wajar kalau Saifuddin Ibrahim itu bisa rusak ya, mentalnya itu. Karena memang eh, pesantren Ma'had Zaitun ini memang sudah aneh-aneh. Nah, kita lihat ini pendeta di dalam masjid, ya kan? Berdoa secara apa? Secara mohon maaf keyakinan mereka. Nah, pertanyaannya dibenarkan tidak? Benarkan tidak? Memang ada riwayat yang pertama Nabi SAW itu membolehkan orang melakukan kebaktian, tapi nanti itu akan saya jelaskan. Ada satu ustadz yang menerangkan itu dengan bagus tentang posisi hadisnya, riwayatnya, dan kesimpulannya. Tapi coba kita lihat ini pendeta ya, kalau nggak salah ini dari gereja Philadelphia ya, yang letaknya itu di Bekasi ya, datang di sini diundang. Mereka itu berdoa menurut keyakinan mereka, dan di dalam masjid pula. Dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada. Bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan, dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Bekerja sama dan tempat ini bekerja sama dan semua lembaga, dan bahkan kami khususnya dari kalangan ya umat Kristen, Katolik, dan semua, dan khususnya hari ini lewat karena kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan dari semua apa yang sudah direncanakan dan sampai pada terlaksananya apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu, dan saat ini kami boleh melihat, dan bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai, kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus rawat, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu, dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan C. Dan kami berdoa untuk kesehatan C di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat, sama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah mengawal keluar masuknya supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. yang daripada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga
sebentar kami juga akan bisa satu dengan lain. Amin. Biar kami berdoa Tuhan, biar semua aktivitas akan. Nah itu. Jadi apa? Yang lucu juga ini si eh, Panji Gumilang ini ya, kayaknya ini Panji Gumilang. Itu juga ngangkat tangan gitu sambil berdoa gitu, ikutin doa. Padahal Allah dalam Al-Qur'an itu jelas-jelas berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya mau membahas masalah yang lagi rame ya. Ada mengenai video yang saya terima ya, mengenai ini nih, kita bahas ya. Jadi di situ ketika Rasulullah kedatangan Nasrani Najran, dan ketika Rasulullah sedang sholat asar. Nah, dan ketika itu juga mereka Nasrani Najran waktu sholat mereka ya, waktu ibadah mereka sudah masuk. Maka mereka sholat di masjid Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Ya, kita cek dulu ya. Yang pertama, seperti biasa saya buka dalam Maktabah Syamilah. Kisah itu ya ada dalam beberapa kitab ya, kitab sirah ya, yang terutama banyak kitab-kitab sirah yang menukil itu, dan kebanyakan menukilnya dari hadis Ibnu Ishaq ya. Di sini, oh ya, ini dalam Sirah Ibnu Hisham ya. Jadi ringkasannya adalah dari segi sanad hadis ini lemah ya, sanadnya lemah. La yuhtajju bi, tidak bisa dijadikan hujah teman-teman sekalian. Jadi untuk hukum ini perlu hadis yang minimal adalah hasan ya. Kalau dhaif, bahkan yang dhaifun jiddan, tidak bisa dijadikan hujah, apalagi untuk fadhil amal nggak bisa, dhaif jiddan. Kemudian yang secara matan di sini bertentangan dengan ayat yang lain, ayat Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian jika ingin dipaksakan juga maka harus dilihat konteksnya. Hadis ini adalah Rasulullah SAW membiarkan mereka karena mengharapkan mereka ingin dengar dakwah Nabi ya, biar mereka nggak kabur di dakwah seperti itu ya. Maka teman-teman sekalian, kita bijak menyikapi apa yang kita baca ya, tidak serta-merta kita terima ya. Hasil pencarian yang saya cari mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon dikritik teman-teman ya, mohon kasih masukan, mungkin kesalahan dalam memahami, kesalahan